Dalam nama Dalam Bapa nama dan Bapa, Putra Putra, dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang Makasih, puji dan syukur kembali kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Berkatilah kami agar di dalam mengisi mimbar ini Engkau tetap menyertai kami, sehingga apa yang kami sampaikan sungguh dapat menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Semuanya kami mohon kepadamu karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Ari Sukarni SHG dalam Mimbar Agama Katolik. Dan pemirsa, bulan Agustus bagi bangsa Indonesia menjadikan sebagai bulan istimewa. Sebagai bulan kebangsaan di mana bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun 2023 ini, kemerdekaan Republik Indonesia merayakan pada usia 78 tahun. Dan dalam Mimbar Agama Katolik sore hari ini akan kita bahas bersama dengan tema Panggilan untuk Indonesia Damai. Dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak C. Mujito. Beliau adalah tokoh agama Katolik Kota Jambi sekaligus pengurus FKUB Kota Jambi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa kesehatan kita. Amin, puji Tuhan. Kemeriahan 17 Agustus. Amin, Ya. amin. Baik Semangat. Bapak, berkaitan dengan 17 Agustus. Nah, bulan Agustus ini oleh bangsa Indonesia itu dinyatakan sebagai bulan kebangsaan dan memperingati kemerdekaan yang ke-70 tahun ya, 78 tahun di ya. tahun 2023. Betul. Nah, sebagai pertanyaan, apa tema bulan kebangsaan bangsa Indonesia ke-78 tahun ini dan apa maksud dari tema tersebut? Baik, terima kasih. Ya. Bahwa tema peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2023 ini, temanya adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Ya. Ada dua kata yang penting di sini, yaitu melaju untuk maju. Kita melihat, bukan hanya mendengar, bahkan saya mengalami sendiri. Dulu perjalanan Jambi mau ke Lampung itu butuh 20 kadang 24 jam. Iya, betul sekali. Sekarang bisa kita tempuh ya kurang lebih 10, 11, lambat-lambatnya 12 jam. Iya. Laju, cepat. Maka dari semua sektor itu boleh dikatakan melaju dengan cepat perkembangannya. Iya. Bukan hanya berjalan tapi melaju. Nah, ketika melaju artinya bergerak cepat ini, pasti arahnya adalah untuk Indonesia maju. Yeah. Kita tahu bangsa kita masih dalam tatanan berkembang. Kedepannya kalau begini terus, saya yakin akan menjadi negara yang maju. Maka melaju untuk menjadi maju. Apanya yang melaju? Semua sektor. Di segi ekonomi, pembangunan, transportasi, dan lain sebagainya. Pelabuhan-pelabuhan cukup bagus, bahkan ada yang kalau mau pilih cepat ya udah pilih yang ekspres, lebih mahal sedikit tapi bagus. Sekali. Nah, ini kan mengapa arahnya ke sana, yaitu tadi melaju untuk Indonesia maju. Maka mesti kita dukung bersama setiap komponen bangsa Indonesia apapun pekerjaannya, mari kita ikut memajukan perekonomian yang sudah dimulai ini. Iya, baik, luar biasa. Nah, sebagai tokoh agama, juga pengurus FKUB Kota Jambi. Betul. Bagaimana Bapak menilai dalam memaknai kemerdekaan ini sebagai warga negara Indonesia dan sebagai umat Katolik di Indonesia? Warga negara Indonesia 100% dan umat Katolik Indonesia 100%. Baik. Bagaimana? Kita harus ingat
jangan melupakan sejarah. Iya, jas merah. Para pendahulu, pendiri bangsa ini berjuang tidak membedakan suku, agama, golongan ras. Bahkan pengorbanannya begitu besar. Makan mungkin tidak sempat, ganti pakaian tidak sempat, hanya ingin merebut kemerdekaan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia, yaitu Bapak Mahfud MD, satu-satunya negara yang merdeka dengan berjuang sendiri adalah Indonesia, bukan hadiah. Australia, Malaysia, hadiah dari Inggris. Indonesia hampir diberi hadiah kalau menuruti saran dari yang lain, karena kan harusnya 24 Agustus kami beri kemerdekaan dari kerajaan Jepang. Tetapi pemuda Indonesia menculik Soekarno-Hatta, mengumumkan kemerdekaan di tanggal 16. Tapi di tanggal 16 khalayak umum tidak melihat. Maka inisiatif Presiden Soekarno dan Hatta mengulang pada hari Jumat di tanggal 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur untuk mengumumkan kemerdekaan. Ini murni perjuangan dari bangsa Indonesia. Maka karena itu perjuangan dari para pendiri bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah. Artinya apa? Artinya kita harus aktif untuk mengisi kemerdekaan menurut kemampuan kita. Di RT ada kegiatan, kita ikut. Ada panjat pinang rata-rata untuk di Jambi. Sampai kemarin hari Minggu itu masih ada. Masih ada, ya betul. Yaitu di Palmerah kalau tidak salah. Di daerah saya. Betul, ramai sekali. Padahal ini sudah di akhir-akhir bulan. Kalau di Jawa kesenian yang ditampilkan, latihannya mungkin setengah tahun sebelumnya sudah latihan. Semuanya hanya untuk mengenang bahwa ini loh kemerdekaan yang sangat diimpi-impikan. Oleh sebab itu, Gereja Katolik umatnya juga terlibat. Bahkan ada misa khusus untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus itu. Ini tanda keterlibatan kita. Kita sekali lagi, jangan kita lalu duduk manis dengan kemerdekaan, tapi terus mengisi sesuai dengan kemampuan kita. Baik, masih berlanjut Pak Mujito, kita dan pemirsa terkasih, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Bapak tadi sudah menyampaikan tentang memaknai bagaimana peringatan Agustusan di bulan kebangsaan Agustus ini, ya. Secara umum sudah Bapak sampaikan. Nah, sekarang untuk umat Katolik sendiri bagaimana menanggapi atau ikut memeriahkannya itu dengan cara seperti ini? Baik, silakan. Umat Katolik di Jambi ini termasuk bagian dari Keuskupan Agung Palembang. Yang meliputi 3 wilayah provinsi, Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Nah, maka juga ikut terlibat aktif karena kita tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang plural. Maka Gereja Katolik mengambil tema Bulan Kebangsaan tahun 2023 ini adalah panggilan kebangsaan untuk Indonesia damai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan hidup damai pasti akan terjadi kerukunan. Kalau orang rukun pasti bisa kerjasama atau gotong royong. Yang mana ini rohnya bagi bangsa Indonesia. Gotong royong. Dulu ada namanya koperasi gotong royong. Itu ciri khas orang Indonesia. Maka berawal dari hidup damai untuk menuju rukun. Dengan rukun bisa kerjasama atau gotong royong. Dengan bersama kita bisa, dengan bersatu kita maju. Maka tema yang diambil oleh Gereja Katolik yang disaripatikan dari pertemuan di Dekanat Barat Yogyakarta, ini sangat relevan sekali. Nah, di dalam mengambil tema bahwa panggilan kebangsaan untuk Indonesia damai,
ini dibagi menjadi 4 pertemuan. Dan ini mengasihkan. Karena apa? Karena dari 4 pertemuan itu dalam 1 bulan itu mengambil tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah memang karena kesibukan ada beberapa wilayah atau kering atau stasi yang tidak menjalankan itu. Kalau ini dipelajari, ini kami punya buku ini. Dan apakah semua ada atau tidak saya tidak tahu, tetapi saya memang ikut ketika mendengar ada sosialisasi, biarpun bukan bagian dari parokinya, saya datang. Saya datang mendengarkan dan membaca, wih cukup bagus. Maka kalau ini kita pahami tadi, Dek Ari mengatakan jangan lupa tentang jas merah. Jas merah, iya. Jasa sejarah itu luar biasa. Dan kalau seseorang mau membaca sejarah, itu nanti menjadi runtut. Perjuangannya, proses pergerakannya, proses yang dilalui itu runtut. Tidak melupakan yang lama, merangkul semua, lalu mengambil yang potensi-potensi. Maka akan menjadi cepat. Tadi temanya kan melaju untuk maju. Nah, kalau mau maju memang harus rukun, harus damai, harus semua dilibatkan. Artinya ini juga menjadi latar belakang sehingga tema panggilan kebangsaan untuk Indonesia damai ini dimunculkan. Nah, maka gereja-gereja umat di Gereja Katolik mengadakan, contoh di Teresia mengadakan kegiatan-kegiatan. Kemarin saya mampir ke Payu Selincah, sedang ada kegiatan lansia, dan betul. menarik sekali. Lalu di GA itu ada senam ibu-ibu, seragamnya merah putih dan diikuti dengan sukacita. Di balik yang bapak-bapak dengan daster masak nasi goreng. Nah, kemeriahan 17-an. Maka dalam kemeriahan itu ada yang ngomong, Pak, biasakan ini ibu-ibu suruh senam, yang masak bapak-bapak. Saya jawab, ayo udah beli saja nasi bungkus, lebih praktis. Artinya guyonannya begitu. Ini maksudnya bahwa di semua lini memang mengisi kemerdekaan dengan luar biasa. Iya, baik. Nah, Bapak tadi sudah menyampaikan tentang pertemuan mingguan untuk dalam 1 bulan kebangsaan. Sebagai pertanyaan, apa isi dari sub-sub tema mingguan tersebut? Monggo mohon penjelasannya. Isi dan maknanya apa? Silakan, Bung. Yang pertama, panggilan kebangsaan syukur atas rahmat Kebineka Tunggal Ikaan. Kita bersyukur bahwa Indonesia yang beribu-ribu suku, cukup banyak pulaunya, agamanya bermacam-macam, sampai saat ini dan mudah-mudahan terus tetap bersatu. Karena dasarnya kebinekaan. Nah, dalam hal ini tokoh yang ditampilkan adalah Romo Mangunwijaya. Romo Mangun itu lahir di Magelang. Kebetulan saya pernah ikut beliau di Paroki Salam itu 1 bulan. Ketika itu Romo Mangun sedang membangun di Sungai Codi. Karena memang pihak kepada rakyat kecil. Nah, atas dasar keberpihakan kepada rakyat kecil, maka akhirnya Romo Mangun itu mendapat penghargaan dari PBB, zaman itu Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Lalu dinilai cukup berjasa terhadap berpihak kepada orang kecil, maka pada tahun 1992 dianugerahi Aga Kan Awad. Sebuah penghargaan bagi konsep arsitektur yang ramah lingkungan, dan itu adalah untuk tempat anak-anak terlantar di Yogyakarta. Tidak hanya itu saja, anak-anak terlantar itu suruh mungut sampah, sampahnya dikumpulkan, diikat, dikasih nama, lalu sore oleh Romo Mangun dijemput, dimasukkan ke mobil, dijual. Mobilnya itu mobil Kijang pickup terbuka, dirubah menjadi mobil yang sangat antik. Saya ikut masang-masang bautnya. Itu pertemuan pertama, yaitu tentang panggilan kebangsaan syukur atas rahmat Kebineka Tunggal Ikaan. Yang kedua, panggilan kebangsaan syukur atas rahmat persaudaraan sejati lintas agama. Kita tahu yang namanya Pak Gus Dur
Abdurrahman Wahid, wah jasanya luar biasa. Untuk PNS waktu itu naikkan 150%. Lalu untuk saudara-saudari kita Tionghoa, bahwa barongsai boleh tampil, kemudian Imlek dijadikan hari libur. Ini seorang yang luar biasa, ya, Pak Abdurrahman Wahid Gusdur, pendiri NU. Nah, maka cocok kalau dia dijadikan tokoh yang di situ ditulis syukur atas rahmat persaudaraan sejati lintas agama. Yang ketiga, panggilan kebangsaan syukur atas rahmat Pancasila bagi bangsa Indonesia, yang menggali Pancasila, yang melahirkan Pancasila di 1 Juni itu adalah Bung Karno. Maka tokohnya ya Bung Karno, yang tidak asing bagi kita, itu luar biasa, ya. Lalu yang keempat, panggilan kebangsaan syukur atas panggilan untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Tokoh yang diangkat Agustinus Adi Sucipto, seorang yang lahir di Solo, lalu dia berkiprah di Angkatan Udara, dan namanya dijadikan Bandara Udara di Yogyakarta. Tentu dijadikan itu karena jasa-jasanya, dia kan seorang pahlawan. Yaitu inilah tema-tema yang diambil supaya terinspirasi. Mungkin kita bisa nyontoh gaya hidup Romo Mangun yang sederhana. Aku nggak cocok dengan cara itu. Aku tak ngambil Pak Abdurrahman Wahid Gusdur yang sangat moderat, yang sangat toleran. Itu nggak bisa. Saya tak ngambil gaya Soekarno yang Pancasilais. Mungkin itu nggak bisa. Ya sudah, seperti Agustinus Adi Sucipto yang sungguh menjadi penerbang yang hebat. Maka semua ditampilkan. Keempat itu tujuannya supaya menginspirasi kita yang masih hidup di alam merdeka yang hebat ini. Luar biasa. Nah, dalam 4 subtema pendalaman bulan kebangsaan ini, Bapak, disampaikan ada beberapa 4 tokoh sudah Bapak sampaikan menjadi teladan sekaligus pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sebagai umat Katolik, sikap apa yang harus kita tanggapi, yang perlu kita teladani, terlebih untuk para kaum muda dan juga para penyemangat-penyemangat bangsa? Baik, yang pertama, dasar negara kita adalah Pancasila. Dengan Pancasila semuanya bisa lebur karena kebersamaan. Maka tidak boleh kita lupa terhadap Pancasila itu, apapun agamanya. Anak-anak muda Katolik juga demikian. Bahkan di beberapa gereja, tidak hanya gereja Katolik, gereja Kristen, besok saudara kita kelompok Bamak mengadakan tentang wawasan kebangsaan. Ini harus kita dukung. Kebetulan pembicaranya adalah Pak Jones Tanak, mantan Kajati Jambi yang sekarang menjadi wakil ketua BPKRI. Tadi saya teleponan dengan istrinya. Betul Pak, Bapak besok akan ke Jambi, hari ini ke Jambi, Rabu baru pulang. Bapak ketemu, yo saya usahakan. Ini artinya apa? Mengisi wawasan kebangsaan, baik mulai dari pertama Pancasila, yang kedua saling hormat menghormati dengan perbedaan itu yang diangkat oleh Kementerian Agama, ditonjolkan sekarang itu adalah moderasi beragama. Ini kan luar biasa, bukan hanya toleransi saja tapi moderasi. Lalu berikutnya kita itu mesti harus merasa bahwa kita hidup di negara yang merdeka, mengisilah kemerdekaan itu dengan kemampuan kita masing-masing agar merdeka ini tetap merdeka dan semakin maju untuk Indonesia maju. Luar biasa. Baik, Pak Mujito dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Baik. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Bapak sudah menyampaikan tentang sikap dan tindakan atau makna-makna yang perlu kita teladani sebagai umat Katolik. Nah, sebagai pertanyaan dari pembicaraan kita mengenai tema panggilan kebangsaan untuk Indonesia damai ini, apa yang menjadi landasan kitab suci dan apa maksud dari landasan tersebut? Silakan, monggo. Yang pertama, kita tahu bahwa dasar ajaran Katolik kan ada 3. Kitab suci,
lalu magisterium, dan satu lagi tradisi. Yang dua itu nanti boleh kita singgung ketika masih ada waktu. Maka landasan biblisnya yaitu diambil dari kitab Galatia bab 5 ayat 13 sampai 15 yang bunyinya demikian. Nanti tidak dikira, oh Pak Mujito ngarang ini. Nah, memang ini saya cuplik dari kitab suci, saya nggak membawa kitab sucinya. Bab ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Kata kuncinya melayani dengan kasih. Merdeka artinya melayani dengan kasih. Jangan merdeka artinya kesempatan untuk memperkaya diri. Ya, mumpung dan lain sebagainya. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau tidak mau dibohongin, jangan berbohong. Kalau tidak mau ditipu, jangan menipu. Kalau tidak mau rugi, jangan merugikan orang lain. Wah, hukumnya enak sekali ini. Tetapi yang terjadi nggak tahulah. Mari kita koreksi masing-masing. Kita introspeksi masing-masing. Lalu ayat ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Kemerdekaan yang diberikan adalah kebebasan. Kebebasan berarti bukan semau saya. Hidup menurut aturan dan jangan merugikan orang lain. Tetapi mari kita saling membahagiakan satu dengan yang lain. Bahasa biblisnya mungkin boleh dikatakan, jadilah kehadiran kita itu menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan menjadi laknat bagi sesama kita. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa dengan dasar kasih kita akan melayani. Dan ketika kita melayani, sumbernya bukan mau cari nama, bukan mau cari terkenal, tetapi dasarnya kasih dari dalam hati. Ketika ini mampu dilakukan oleh banyak orang, yakinlah yang namanya damai akan melaju menuju Indonesia maju, pasti terjadi. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Bapak, sebagai pesan-pesan iman yang terakhir, silakan monggo disampaikan. Maka kami pesan kepada khususnya umat Katolik di mana saja berada, seluruh pendengar, jadilah kita itu hidup untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, dan kita ini hidup di dalam Indonesia yang pasti berbeda-beda, tetapi perbedaan itu jangan dijadikan suatu permasalahan, justru melainkan dijadikan sesuatu kekayaan menjadi indah. Lihatlah bunga ini, ada merah, ada oranye, ada hijau, bahkan sampingnya salibnya warna hitam, tetapi menjadi indah. Tetapi kalau satu warna hitam melulu, waduh, orang tidak tertarik. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, bahwa kita hidup di negeri Indonesia yang kaya raya, yang berbineka, tetapi dikunci oleh Pancasila yang sangat luar biasa. Maka hiduplah dengan penuh kedamaian, hiduplah dengan sukacita dalam kebersamaan yang berbeda itu. 100% Indonesia, 100% Katolik. Istilah Monsinyur Sugiyo Pranoto mengatakan, jadilah orang Katolik 100%, tapi juga Indonesia 100%. Maka ketika ada upacara bendera yo diikuti, rajin ke gereja, tapi juga rajin bermasyarakat. Inilah hidup yang indah. Luar biasa. Terima kasih. Artinya peran kitab suci itu berkaitan dengan landasan tentu sangat terwujud. Pasti harus diwujudkan. Kalau hanya beriman tapi tidak diwujudkan dalam dilakukan, maka itu tidak akan berbuah. Iman itu harus berbuah lewat perkataan, lewat perbuatan yang nyata.
Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Mujito sudah berkenan sharing bersama. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, Allah adalah pemersatu bangsa, sumber kebijaksanaan sejati yang membawa pada kedamaian bagi setiap manusia. Maka mari bersyukur dan terus mengisi kemerdekaan dengan motivasi positif. Terus maju untuk Indonesia maju. Akhir kata, saya Teresia Aris Sukarni SAG mengucapkan terima kasih. Mohon izin undur diri. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.